hatinya bergetar. Ketika didongengkan tentang perjuangan Nabi kita, hatinya bergetar. Itu tanda-tanda orang tersebut alamatus sa'adah. Tanda-tanda orang tersebut bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau ibu maulid dari majlis ke majlis, udah dah paling majlis Allah ceritainnya Nabi lagi, majlis maulid lagi ceritainnya Nabi lagi, biasa-biasa aja hatinya. Itu orang tersebut termasuk alamatus syaqawah, tanda-tanda orang yang matinya su'ul khotimah, tanda-tanda orang yang hidupnya bakal belangsak dunia dan akhirat. Karena kalau diperdengarkan nama Nabi bosen dia. Bosen ya maulid di sini nama Nabi lagi dijelasin. Saya udah paham, saya udah ngerti. Dari maulid ke maulid yang dijelasin emang itu aja. Karena apa Bu? Tujuan maulid untuk menambah kecintaan kita, kerinduan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau mau hadir maulid, perbaharui niatnya. Niat bukan cuma pengen dapat berkatnya, tapi juga pengen dapat berkahnya. Niat dalam hati, saya hadir maulid supaya menambah rasa cinta saya, derajat kecintaan saya, kerinduan saya kepada Nabi makin meningkat dari majlis ke majlis. Ibu maulid udah berapa kali maulid? Banyak. Majlis ini maulid, majlis itu maulid. Kalau nggak ada kecintaan sama aja bohong. Ya, jadi niatkan, minta kepada Allah, minta kepada baginda Rasul, setiap majlis yang saya datangkan, maulid yang saya hadirkan, menambah derajat kecintaan saya kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Niat yang kedua, kalau hadir maulid, ibu minta diampunin dosa-dosanya sama Allah. Ya Bu, dosa kita banyak apa enggak? Banyak. Minta ampun, mudah-mudahan keluar dari tempat yang mulia ini, keluar dari tempat rumahnya Allah ini, dosa-dosa kita merontok semuanya. Tuh, niat yang kedua. Yang ketiga, ibu niatin minta kepada baginda Rasul, mudah-mudahan hadirnya maulid kita dari majlis ke majlis mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Jadi niatnya yang lurus, yang benar, yang ikhlas. Nggak perlu hadir maulid karena penceramahnya si ini, enak lah kalau penceramah sini mah ketawa melulu. Tapi kalau yang mana mah serius benar, ngantuk ya Bu ya, bukan itu. Tapi maulid tuh ada kulit, ada isinya. Ibu kalau makan buah ada kulit apa enggak? Ada isinya apa enggak? Kira-kira kulitnya dibawa masuk ke dalam perut apa enggak? Sama seperti maulid. Hadir maulid ada kulitnya, ada isinya. Coba kalau kulitnya kulit durian, yang ibu makan buahnya apa kulitnya? Buahnya. Kulitnya maulid, ibu duduk nih, hadir jam 1 teng mulai pembacaan Yasin, datanglah kita ke tempat maulid, itu kulit-kulitnya maulid. Pakai seragam begini, kulit-kulitnya maulid. Ya, hadir dengan pakaian yang baru, yang bagus, yang mahal, itu kulit-kulitnya maulid. Yang nanti sampai rumah ibu lepas apa enggak semuanya? Lepas, kerudung yang bagus kita lepas, baju yang mewah kita lepas, tas yang kita pakai kita taruh. Enggak ibu pegangin terus sampai rumah. Ibu nggak pakai tidur bajunya kan enggak, dibuka. Itu namanya kulitnya. Kalau isinya pembacaan maulid yang dilantunkan oleh kita semua, yang kita baca dari awal. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Kira-kira paham apa enggak artinya? Gak usah, yang penting enak aja udah. Kalau udah baca maulid mau udah geleng-geleng kepala aja dah. Yang tadinya ngantuk makin ngantuk. Ya Bu ya, isinya pembacaan kisahnya maulid itu dari awal sampai akhir isinya. Ditambah dengan mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh guru-guru kita. Makanya Bu, panitia maulid itu, pengurus majelis itu punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah ntar. Kenapa maulid yang dihadirkan cuma hahaha hihinya doang? Kenapa maulid
Ceramahnya cuma ngajak nyanyi doang, cuma ngajak ketawa doang, gak ada isinya. Itu tanggung jawab nanti di akhirat di hadapan Allah. Karena ini semua tamu-tamunya Rasulullah SAW yang berharap hadir maulid pulang bawa berkah, bawa ilmu, bawa keberkahan. Ya Bu, semua berharap yang disampaikan bisa masuk ke dalam hati kita. Ya, jadi orang yang diceritakan, yang dikisahkan tentang Nabi kita Nabi Muhammad itu termasuk orang yang alamatus sa'adah. Kalau orangnya biasa-biasa aja, diceritain Nabi Muhammad, diceritain keturunannya, anaknya, cucunya, perjuangannya, dia biasa-biasa aja, udahlah saya mau dapat, emang udah begitu ceritanya dari tahun ke tahun, emang begitu. Itu tanda orang alamatus syaqawah, matinya su'ul khotimah. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kata Nabi, hidupnya aku itu baik buat umat, matinya aku pun baik buat umat. Kita kan gak sempat kok ketemu Nabi, ya, udah terdahulu zamannya para sahabat, kita belum ada. Apa kata beliau? Hayati khairul lakum, hidupku itu baik untuk umat. Ketika masa beliau hidup, beliau mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Beliau mengajarkan ilmu hadis-hadis yang beliau punya kepada umatnya. Beliau mengajarkan halaqah kepada sahabat-sahabatnya. Semuanya baik tujuannya. Tapi kata Nabi, wa mati khairul lakum, matiku pun, wafatku pun baik untuk umatku. Kenapa ya Rasulullah wafatnya baik? Coba ada yang bisa jawab apa? Saya kasih jeruk satu piring. Wa mati khairul lakum, kata Nabi, wafatku aja baik untuk umatku. Udah gak ada aja Bu, ngasih manfaat sama orangnya luar biasa. Kenapa ya Rasul? Kita Bu, umatnya yang hidup zaman sekarang, kalau mengerjakan suatu kebaikan, suatu ilmu manfaat untuk diri kita atau orang banyak, itu catatan amal soleh kita dilaporkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ketika catatan amalnya baik, oh fulan bin fulan sering ngajak orang ke majelis, fulan bin fulan sering ngajak orang berzikir, fulan bin fulan sering ngadain maulid Nabi setiap tahunnya, menjunjung namaku, merayakan bersama-sama, makan bersama-sama, itu kan baik tujuannya. Ya, jadi amal semua yang baik-baik dilaporkan kepada Nabi Muhammad, lalu dia sujud syukur di hadapan Allah. Tapi kalau umatnya mengerjakan maksiat, umatnya berbuat yang zalim, umatnya berbuat yang celaka, yang negatif, yang nabinya gak suka, dan kita belum melaksanakan istighfar kepada Allah, ibu belum minta ampun kepada Allah, belum bertaubat di hadapan Allah, apa kata Nabi? Istighfarullahu ta'ala, Nabi yang akan memintai ampun umatnya. Enak apa enggak? Kita lupa nih, habis ngomongin orang kagak baca istighfar. Itu Nabi langsung mintain ampun, fulan bin fulan, ya Allah ampuni dosanya walaupun cuma ngomongin orang. Ya, ampunin, apalagi bermaksiat yang lebih besar lagi. Sebelum kita bertaubat di hadapan Allah, Nabi yang udah mintain ampun untuk kita semua umatnya. Beruntung apa enggak kita jadi umatnya Nabi? Beruntung. Kira-kira Nabi ngakuin gak kita sebagai umatnya? Insya Allah. Makanya kita harus punya semangat ya Bu ya, punya tujuan supaya apa? Bukan hanya kita yang cinta kepada Nabi Muhammad. Ibu kalau saya tanya cinta apa enggak? Cinta dari hati atau dari mulut doang? Dari hati. Rindu apa enggak sama Nabi Muhammad? Rindu. Kalau ditanya rindu, cinta, iya saya bakal berkhidmat buat Nabi Muhammad, saya bakal nyumbang sekian. Tapi belum tentu Bu, Nabi ngakui kita sebagai umat. Bu, hidup kita nih, kehidupan di dunia dan kehidupan di alam kubur panjangan mana? Di alam kubur. A'marukum mati baina sittina wa sab'in. Umurnya umatnya Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 doang. Kira-kira ibu udah umur berapa?
dewasa. Ya, antara 60 sampai 70 doang. Umur yang di atas 60, 70, 80, 90, 100 kalau memang ada jarang banget. Bisa dihitung. Umur yang panjang sampai 90, 100 itu jarang. Maksudnya cuma bisa dihitung. Pasti umatnya Nabi itu antara meninggal 60, 65, 7, 55 gitu ya Bu ya. Atau 70, 75 dah gitu. Sampai 80 di atas itu jarang. Jadi kehidupan di akhirat itu di alam kubur lebih lama daripada kehidupan di atas dunia.